Kita menyanyikan haleluya, seruan kemenangan. Haleluya itu adalah seruan kebangkitan, karena hanya Kristuslah yang sekarang menjadi penerang bagi langkah hidup kita. Maka kita mengatakan haleluya. Nah, maka ketika kita mengatakan haleluya itu sebenarnya kita ingin mengatakan Kristus itu menang dan dia menjadi penerang hidupku. Ya. Bisa dicoba? Haleluya, begitu. 1, 2, 1000. Padahal kita belum makan ya, kuat ya. Nanti apalagi nyanyi Hedi, pasti lebih mantap lagi mereka ya. Dan penerang hidup kita bukan lagi ego kita, bukan lagi pikiran kita, bukan lagi senioritas kita ya. Seolah-olah yang senior itulah yang menentukan jalan hidup kita harus ke sana. Tidak. Sini kemudian kita ambil bagian dalam terang Kristus tadi dan kita bawa dalam perjalanan hidup kita. Jadi terang yang kita bawa itu bersumber dari Kristus. Maka kita mengambil dari lilin Paskah. Itulah terang yang akan menuntun hidup kita, suluh kita. Ya, kalau orang-orang kampung dulu, entah nggak, saat kurang tahu di Medan, tapi kalau di Jawa itu kalau mau ke gereja pagi-pagi buta itu yang dibawa belara. Belara itu apa? Pelepah ya, daun kelapa. Daun kelapa diikat kemudian dicalakan untuk berjalan. Karena waktu itu di kampung, maka perlu supaya tidak menginjak eeknya sapi, tidak menginjak kotoran-kotoran. Perlu supaya sampai ke rumah Tuhan. Dan saya bersyukur saudari-saudara bahwa saya diperkenankan merayakan Trihari Suci full dengan umat yang sama. Jadi kita itu sungguh-sungguh menghayati bersama-sama antara saya dan saudari-saudara ya. Kita merenungkan bersama dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam ini kita vigili. Pesan yang sungguh-sungguh semoga akan membangun hidup kita. Dan saya rasa yang harus kita sadari bersama adalah dari Minggu Palma sampai hari ini, Kristus itu menunjukkan dalam peristiwa hidupnya bahwa untuk membawa kabar gembira dari Allah, dia mengalami perjuangan. Membawa terang itu mengalami perjuangan. Dan sampai akhirnya ia wafat. Tetapi hari ini, malam ini, ditunjukkan kepada kita dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi. Ternyata Allah itu memenuhi janjinya untuk menciptakan, membebaskan, dan menyelamatkan orang-orang yang percaya dan mengandalkan hidupnya kepada Dia. Orang yang menjalankan kehendaknya tidak akan pernah ditinggalkan. Dan malam hari ini kita merayakan itu. Paskah, kita merayakan bahwa Allah memenuhi janjinya. Maka ada lagu, nanti tolong ya dibantu ya yang pintar nyanyi. Tuhan tak pernah, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu datar, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Gak usah diterusin, kita ulang saja lagi biar emak-emak, bapak-bapak kita, para prodiakon ikut nyanyi ya. Kita bersama-sama ya. Yang di atas boleh nyanyi ya. Sudah mulia kita sekarang. Dia berjanji, Dia berjanji selalu menyertai.
berjanji, jalan selalu datar. Lalu datar, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sudah, biar berhenti di sini sukacitanya itu nggak keluar semua ya. Dia memang selalu berjanji, dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan ketiga tadi, bahwa Dia berjanji akan melepaskan kita dari semua hal dan memberikan kepada kita hati yang baru supaya kita memiliki suluh dalam perjalanan kita, supaya kita selamat. Dan Paskah bagi orang Kristen itu menjadi momen penting, karena disitulah kita ingat komitmen kita sebagai murid Kristus. Kita itu mau mengikuti Yesus, bukan hanya di belakangnya, tapi juga membawa terang Kristus bagi diri kita. Kita perlu diterangi loh, kita itu. Jangan hanya menerangi orang terus, kita sendiri perlu diterangi. Kita perlu introspeksi, perlu mengubah diri. Tetapi setelah itu kita membawa terang itu kepada keluarga. Kalau keluarganya diterangi dengan baik, maka komunitas kita pun akan mendapat terang yang bagus. Maka kalau ada komunitas yang terangnya kurang bagus, kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan keluarga-keluarga dalam komunitas itu tidak membawa terang. Dan Ia mengatakan menyertai dan menyelamatkan miliknya. Caranya macam-macam. Maka pada malam hari ini nanti kita akan membaharui janji baptis kita untuk mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang Kristen sejati. Wah, berat ya. Tapi katakan kepada diri kita masing-masing, saya ingin menjadi seorang Kristen sejati. Silakan katakan, saya ingin menjadi seorang Kristen yang sejati. Itu harus kita punya, karena itu cita-cita kita jadi pengikut Kristus. Ya. Gak apa-apa bahwa kita jatuh bangun, tapi Tuhan akan memberi kekuatan. Dan Paskah menegaskan, sebagai terang, nanti kita akan hidupkan lilin itu pada saat akan membaharui janji baptis kita. Seperti lilin Paskah itulah hidup kita. Pertama-tama tadi, lilin Paskah itu mencari api. Ya, dia tidak langsung hidup. Ya. Kita pun demikian, kita mencari nyala yang membuat kita hidup. Siapa itu? Kristus. Kita mencari Dia yang membuat kita bisa hidup melalui doa kita, melalui sembah sujud kita, melalui sabdanya yang kita renungkan. Kita mendengarkan sabda Tuhan supaya nyala itu masuk ke dalam diri kita. Lalu setelah kita mencari sumber nyala tadi, lilin itu perlu dinyalakan. Dapat apinya tapi harus dinyalakan. Nanti ada petugas yang mengambil lilin itu dan menyalakan untuk lilin kita. Artinya apa? Kita perlu disupport, perlu didukung, perlu dicas. Kalau HP itu dicas, dimasukkan, di-plug in ke dalam energi supaya kita menyala. Dan itulah dukungan komunitas, dukungan keluarga. Saya bangga kepada OMK ya. Mereka beberapa hari ini sampai malam terus. Padahal saya sekali naik motor di depan itu takutnya minta ampun depan sana ya, jalan. Mau nyalip truk itu nggak berani saya. Kena asap, kena muka saya kan jadi kotor sini, jadi hitam di sini ya, kena asap. Tapi mereka itu berani, tanpa helm. Itu kalau nggak beriman, mana berani orang kayak gitu ya. Hebat mereka itu. Salib. Karena memang tugas orang Katolik adalah menyalib. Harus menyalib ya. Dan setelah menyala, dicas, tugas lilin itu akan meleleh. Artinya apa? Ketika menjadi terang, pasti banyak yang kita kurbankan, banyak yang hilang. Tapi percayalah, saya bersaksi kepada kita semua yang ada di sini, yang kita lepaskan, yang hilang atau
meleleh dari hidup kita akan diberikan lebih banyak oleh Tuhan. Percayalah itu. Ya. Maka kemarin ketika saya ketemu orang yang mengantar saya ke Bahar 16, Romo, saya kali inilah baru ke gereja Jumat. Waktu itu saya ke sana Kamis Putih. Kamis Putih, saya tidak pernah minggu ke gereja itu, Romo. Saya bilang. Saya tanya ke dia, kamu selama ini tidak pernah ke gereja pada hari Minggu, mengapa? Bekerja, Romo. Oh, saya tanya, kemarin hari Minggu malam kamu ke gereja, hari ini Kamis kamu ke gereja bahkan jemput saya. Kamu gak kerja hari itu. Apakah kamu masih bisa makan? Masih, Romo, makanannya enak tadi. Iya, kan dimasakkan oleh komunitas di sana. Ya, kami makan mie. Jadi apakah kamu kehilangan banyak? Sebenarnya tidak sih, Romo. Saya malah kenal Romo. Saya kenalkan calon saya sama Romo juga. Ya. Jadi kata nggak pernah kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan sebenarnya. Itulah ketika lilin menetes, meleleh dan habis, sebenarnya dia tidak pernah kehilangan. Justru dia akan mendapatkan banyak. Ya. Nah, hidup baru itulah yang sebenarnya malam hari ini kita rayakan. Menjadi lilin pembawa terang, sehingga kita sungguh-sungguh memiliki hidup baru. Bukan hidup dalam kegelapan, tapi hidup baru. Hidup baru itu harus menyesuaikan antara perjuangan dengan niat. Saya itu juga sering ketawa ya kepada teman-teman muda. Yang tua-tua saya tidak berani ketawain ya. Mereka itu kan, banyak orang itu hobinya itu kan jajan, ngemil gitu ya. Terus apa namanya, selain ngemil, jajan, duduk di kafe, makan, minum lama, minum manis-manis. Terus habis itu bilang, aku itu sebenarnya pengen langsing loh aku itu ya. Tapi hobinya ngemil, nonton TV, makan, kumpul. Oi, tambah Romo, tambah ya. Kita nggak tambah, dia tambah ya. Jadi kadang punya niat tetapi perjuangannya nggak sepadan. Ya. Jadi besar di niat tapi usahanya nggak sejalan. Itu bukan hidup baru. Hidup baru itu harus antara niat dan perjuangan sejalan seperti Tuhan Yesus. Kadang juga saya itu melihat hidup baru itu kadang selalu kalah dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Seperti orang makan kuaci itu ya. Pernah tahu kuaci, bapak-bapak, ibu-ibu? Itu makanan orang muda yang miskin. Kalau kumpul yang dibawa kuaci itu pasti mereka nggak punya duit banyak, gitu. Tapi kalau yang punya duit biasanya bukan kuaci yang dibawa, rokok. Ya. Kalau lebih kaya lagi rokok dan korek, ya itu. Tapi kalau tidak kaya, tidak miskin, korek cukup. Nah, kalau orang makan kuaci itu, walaupun banyak, berjuang nggak ada ceklek. Kulitnya sisanya banyak. Kenyang? Enggak. Jadi kita habis waktu banyak untuk mengerjakan hal yang sebenarnya nggak mencukupi hidup kita. Itu bukan hidup baru. Hidup baru itu justru kalau bisa waktu yang ada kita maksimalkan sebaik-baiknya. Sudah tahu akan begini maka kita perjuangkan. Tidak justru menghabiskan waktu dengan hal yang tidak berguna, yang menjauhkan kita dari keselamatan. Akhirnya sudah sekolah bulan tahun, semesternya tambah. Untung pemerintah mengatakan harus sampai sekian tahun. Kalau enggak mereka itu hobi 7 tahun, 8 tahun enggak lulus-lulus. Ngapain? Belajar. Belajar apa? Ngerakit motor, ngerakit komputer ya. Tapi bukan belajar kuliah yang diberikan oleh dosennya, maka nggak selesai-selesai. Banyak orang juga sudah berjuang habis-habisan, tetapi bukan untuk kepentingan dan kebaikan keluarga. Maka seperti orang makan kuaci. Hidup baru tidak seperti hidup. Hidup baru itu justru dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya supaya keselamatan tercapai dengan baik. Nah, Paskah yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada, sebentar, saya agak panjang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Kita pulang juga banyak truk sama saja nanti.
Paskah mengajarkan bahwa Yesus itu memiliki tujuan untuk keselamatan manusia. Dan setiap hari ia perjuangkan. Tetapi ia juga pernah mengalami gagal dan kemarin wafat. Tapi malam ini kita diingatkan kegagalan dan sepertinya sia-sia itu bukan ending hidup kita. Untuk perjuangan hidup baru itu butuh proses, butuh waktu memang. Tidak ada yang instan. Jangan berharap kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dengan cepat. Orang zaman sekarang kan inginnya cepat. Menikah pun cepat. Setelah menikah pun cepat. Ya kan, Romo kalau bisa jangan lama-lama Romo, cepat. Ya kan udah kamu pacaran yang bagus ya, 3 hari pacaran ya. Habis nikah 1 malam cerai ya. Cepat semua. Tidak ada yang cepat sesuatu yang berkualitas itu. Tuhan menunjukkan perjuangan itu memang kadang gagal ya. Tetapi nggak boleh kita kemudian stop dan putus asa. Kita diingatkan sama Tuhan ya, jangan putus asa. Sama seperti kita hari ini selama APP ini kita mendalami tentang apa? Tentang apa? Tentang pertobatan ekologis kan? Ya, keluarga dan komunitasku itu punya tanggung jawab terhadap kita dari dulu yang bahas itu, kata seseorang. Tetapi sepertinya kita nggak berubah lebih baik. Saya sejak tahun 2018 membiasakan diri membawa tumbler, membawa botol untuk mengurangi sampah-sampah. Ya. Itu pun sekarang tidak banyak mengubah. Orang-orang juga bawa minuman sekarang, mulai banyak. Tapi kan masih sampah di mana-mana. Kemarin banjir di mana-mana. Tidak banyak perubahan. Ya. Tetapi kita nggak boleh putus asa seolah-olah sudahlah nggak ada artinya. Kemarin kita jalan salib doanya juga tentang ekologi, semua tentang ekologi. Tapi memang segala perjuangan butuh waktu. Yesus juga begitu. Dari sebelum Paskah dia melewati waktu yang panjang. Nah, saya ingat ada satu kisah tentang waktu ini ya. Di suatu paroki selesai misa malam Paskah seperti kita ini, romo paroki keliling nyalamin umat. Kalau di sini susah mau salaman sama umat, dicegat anak-anak foto sama tanda tangan. Jadi mohon maaf ya, saya nanti tidak mau tanda tangan dan foto-foto, saya mau ke depan salaman sama umat. Tolong ya nanti ya. Romo keliling dan ketemu umat. Lalu ada orang yang tidak pernah ia lihat. Didekatilah sama pastor itu. Salaman, selamat Paskah Bapak. Pastor selamat Paskah. Salaman. Karena banyak orang kan Romo itu tanya, Bapak dari mana kok saya mau ngomong gitu kan. Orang itu tahu langsung Romo itu ditarik sama Bapak itu ke samping. Ya Romo, mohon izin Romo mau bertanya apa. Bapak siapa? Kok saya belum pernah lihat? Saya intel Romo. Saya intel, mohon izin Romo, saya intel. Intel Katolik. Romo kan spontan, intel berarti harus dijaga kerahasiaannya. Maka Romo gak berani tanya wilayah mana, lingkungan mana, kan rahasia. Terus, baik, terima kasih sudah datang. Terus Romonya kan bangga punya umat intel kan. Saya tidak mengira, boleh saya minta nomor teleponnya. Kan Romo kadang kalau butuh orang gitu ya, dia cari nomor, dipanggil kalau dia butuh. Kalau gak butuh, gak ditelepon biasanya. Itu Romo yang lain. Wah, Bapak hebat, Bapak intel ya. Baik, terima kasih sudah bisa datang malam hari ini. Terus umat itu bilang mendekat Romo, bukan begitu Romo maksudnya. Maksudnya saya intel itu karena memang saya selama ini hilang Romo. Tidak pernah muncul di lingkungan. Tidak pernah muncul di gereja Romo. Saya kalau ke gereja Natal sama Paskah, Romonya. Maksudnya gimana? Aduh Romo,
Mohon ampun Romo, mohon izin ya Romo. Ya, saya selama ini menyembunyikan identitas saya sebagai orang Katolik Romo. Lah, lalu apa yang membuat Bapak datang ke gereja malam ini? Terus orang itu cerita, beberapa tahun yang lalu Romo, saya itu orang yang tidak perhatian kepada anak saya. Saya punya anak satu Romo, laki-laki. Dan saya keras, kasar sama dia Romo. Kan saya sudah bekerja, maka dia harus tunduk sama saya. Saya juga tidak pernah menanyakan gimana sekolahnya, saya tidak peduli pokoknya. Dan saya sibuk dengan kerja dan judi online Romo. Jadi penghasilan saya walaupun besar habis untuk judi online. Lah istri Bapak, itulah Romo. Kenapa? Yang nyebabin Bapak apa? Itulah Romo. Saya selama ini tidak mengurus dia Romo. Dan dia waktu sakit saya tidak tahu dan dia meninggal Romo. Itulah Romo. Dan ketika istri saya meninggal, anak saya memutuskan tidak mau lagi satu rumah sama saya Romo. Anak saya itu yang misdinar itu Romo. Ya. Jadi saya setelah istri saya meninggal, anak saya pergi, saya bingung Romo. Tidak ada satu orang pun di rumah. Rumah kami berantakan, pagar itu rusak, tanaman-tanaman itu bertumbuhan liar di rumah kami. Saya nggak punya siapa-siapa karena tetangga tidak ada yang saya kenal Romo. Maka waktu itu saya pikir gimana lah saya ini. Lalu waktu itu saya ikut misa harian Romo. Dan waktu misa harian saya lihat anak saya misdina Romo. Lalu saya dekati dia lari Romo, tidak mau saya dekatin. Lalu saya kejar, akhirnya dia mau. Nak, kamu di mana? Papa nggak usah ngajak saya pulang, saya tidak mau pulang. Saya sekarang tinggal di pasturan, saya dibiayai oleh pasturan untuk sekolah. Saya biar jadi koster di tempat ini aja. Ayolah nak pulang. Tidak, kalau kita pulang itu akan lebih buruk hidup kita. Papa selama ini gak pernah ngurusin saya sama mama. Sekarang tiba-tiba papa ajak saya pulang, sementara papa sendiri seperti itu. Mohon maaf papa, saya lebih baik di pasturan dan bekerja di sini dan bisa sekolah. Lalu bapak itu pulang. Ya. Berhari-hari dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya. Kemudian dia memutuskan, baiklah, saya harus stop judi online saya. Dia stop judi online. Dia berpikir anaknya harus bisa sekolah tinggi. Lalu dia mulai kumpulkan uang, dia perbaiki rumah, dibersihkan rumahnya. Dia mulai lihat YouTube tentang tanaman-tanaman, gimana mengelola tanaman, bagaimana menanam di polybag itu. Dia kesibukannya pulang kerja buat tanaman-tanaman, buat polybag untuk apa namanya yang pedas-pedas itu yang digigit apa? Cabe ya. Kemudian ada beberapa sayuran terong-terong itu ya. Dia buat. Kalau panen dia tawarin ke tetangga. Dia semula kalau nyapa tetangga kikuk karena nggak biasa, tapi akhirnya mulai tetangga suka sama dia karena dia bagi itu yang pedas-pedas tadi itu ya. Cabe tadi itu. Kalau dia ingin ketemu anaknya, dia ikut misa. Ya, dia ikut misa, walaupun nggak bisa ngobrol sama anaknya, dia lihat anaknya, ya anakku, alangkah baiknya kamu, hebat kamu. Terus, jadi dia semakin rajin ke gereja karena ingin melihat anaknya. Anaknya tahu bapaknya ada sesuatu yang berubah. Lalu, ketika misa itulah Romo, saya sering dengar Romo baca. Saya memang tidak sambut komuni Romo karena saya malu, saya merasa buruk Romo. Saya dengarkan lagu-lagu, kok saya damai ya Romo, saya senang ya. Tuhan Yesus itu ternyata memberi damai ya Romo. Ya. Nah, maka inilah sekarang saya Romo. Setelah melewati begitu panjang, inilah saya Romo. Saya melepaskan pekerjaan intel saya mulai malam ini Romo. Saya mau jadi umat yang dikenal Romo. Sehingga tidak ada satupun orang tidak mengenal saya. Saya ingin jadi bagian mereka Romo. Saya tidak malu dengan identitas saya. Karena
itulah yang terjadi ketika orang mulai peduli dengan dirinya, peduli dengan keluarganya, peduli dengan tetangganya, peduli dengan Tuhan Yesus, maka sesuatu terjadi, dan itulah hidup baru. Maka saya ingin mengakhiri renungan ini bahwa hidup baru itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Seperti Paskah itu membutuhkan Minggu Palma, membutuhkan Kamis Putih, Jumat Agung. Demikian juga seperti kehidupan kita, dari hari ke hari itu adalah proses. Seperti penciptaan hari pertama sampai ke-7, semuanya membutuhkan waktu, dan janganlah kita putus asa. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.